Sekarang bermunculan produk-produk bank digital yang menawarkan produk tabungan atau deposito dengan bunga yang sangat besar. Nah, kira-kira produk-produk tersebut aman gak sih buat kita pakai untuk berinvestasi? Nah, di video kali ini aku akan jawab mengenai apakah produk-produk bank digital dengan bunga yang sangat besar tersebut itu aman untuk diinvestasikan. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini ada beberapa bank-bank digital yang menawarkan bunga yang sangat besar banget nih. Bahkan bunga ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan produk simpanan yang dikeluarkan oleh bank-bank konvensional. Nah, aku ambil contoh nih, misalkan kalau kamu lihat produk simpanan dari Cbank, mereka lagi menawarkan produk simpanan atau deposito yang bunganya bisa mencapai 7% per tahun. Begitu juga kalau misalkan kamu lihat Neobank, mereka juga menawarkan produk deposito yang besaran bunganya itu berada di angka 7-8% per tahun. Jumlah ini tentu sangat tinggi ya, karena kalau misalkan kita bandingkan dengan produk-produk deposito yang dikeluarkan oleh bank konvensional, kamu bisa lihat di sini nih, angkanya itu tidak sebesar itu, di mana produk dari deposito bank konvensional itu berada di kisaran angka 2-3,5% per tahunnya. Nah, apakah produk-produk dari bank digital tadi yang menawarkan bunga yang cukup tinggi itu cukup aman? Nah, untuk memahami pertanyaan ini, maka kita harus lihat juga sebetulnya seperti apa produk tabungan itu yang ada di Indonesia. Jadi memang produk tabungan, baik itu tabungan biasa ataupun deposito, memang dijaminkan oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jadi jika sewaktu-waktu bank yang mengeluarkan produk simpanan tersebut mengalami kebangkrutan, maka tabungan ataupun deposito yang ada di bank tersebut itu tidak akan hilang. Sehingga nasabah yang sudah membuka produk tersebut itu akan mendapatkan ganti baik pokok dan bunga yang harusnya dia terima dan dibayarkan langsung oleh LPS. Namun, LPS ini juga bekerja berdasarkan beberapa persyaratan, sehingga tidak semua produk simpanan baik produk tabungan ataupun deposito itu akan dijaminkan oleh LPS. Salah satu persyaratan yang disyaratkan oleh LPS agar produk simpanan dari suatu bank itu dijaminkan oleh LPS adalah adanya besaran suku bunga simpanan yang akan dijaminkan oleh LPS. Jadi LPS ini punya suku bunga maksimum dari suatu produk simpanan. Sehingga kalau misalkan suatu produk simpanan baik tabungan atau deposito itu memiliki bunga di atas suku bunga yang dijaminkan oleh LPS, maka produk tersebut itu tidak akan dijaminkan sepenuhnya oleh LPS. Sehingga kalau misalkan terjadi kebangkrutan dari bank tersebut atau gagal bayar, maka produk simpanan dari nasabah tersebut tidak akan diganti oleh LPS. Nah, berapa bunga yang dijaminkan oleh LPS? Per akhir tahun 2021, bunga yang dijaminkan oleh LPS ini berada di angka 3,5% per tahun. Jadi kalau misalkan ada produk simpanan yang menawarkan bunga di atas 3,5%, maka sudah pasti produk simpanan tersebut tidak akan dijaminkan oleh lembaga penjamin simpanan. Sehingga kalau kita melihat lagi produk-produk bank digital yang ada saat ini, di mana rata-rata besaran bunga simpanan yang mereka tawarkan itu berada di kisaran angka 4 bahkan sampai 8% yang tadi yang paling tinggi, itu sudah melampaui bunga yang dijaminkan oleh lembaga penjamin simpanan. Sehingga produk-produk simpanan dari bank digital tersebut
tidak akan dijaminkan sepenuhnya oleh lembaga penjamin simpanan. Mungkin di kemudian hari produk-produk ini akan dijaminkan oleh LPS jika suku bunga yang ditawarkan oleh bank-bank digital tadi itu berada di bawah dari suku bunga acuan atau suku bunga yang dijaminkan oleh lembaga penjamin simpanan. Namun untuk saat ini, produk-produk dari bank digital tersebut tidak dijaminkan sepenuhnya oleh LPS. Sehingga dari hal yang kita bahas sebelumnya ini, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa produk-produk simpanan yang ditawarkan oleh bank digital dengan bunga yang lebih tinggi dari suku bunga yang dijaminkan oleh LPS ini memiliki resiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk deposito atau tabungan biasa yang ditawarkan oleh bank konvensional yang nilai suku bunga yang ditawarkannya itu di bawah dari suku bunga yang dijaminkan oleh LPS. Jadi kalau misalkan terjadi gagal bayar atau mungkin bank-bank ini mengalami pilot ya atau bangkrut, maka LPS tidak akan membayarkan bunga dan juga pokok dari simpanan yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Nah, tapi memang bukan berarti produk yang ditawarkan oleh bank-bank digital ini itu 100% resikonya tinggi sekali gitu ya. Sampai kita nggak perlu sama sekali menggunakan produk bank digital ini. Karena menurut aku, bank-bank digital ini juga pasti akan berusaha mengelola pinjaman-pinjaman yang mereka miliki sehingga mereka bisa membayarkan suku bunga tinggi yang akan mereka bayarkan kepada nasabah yang memiliki simpanan mereka tersebut. Karena tujuan dari mereka menawarkan suku bunga yang jauh lebih tinggi dari suku bunga tabungan di bank-bank konvensional adalah untuk menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank tersebut. Sehingga mereka tentu akan berusaha untuk mengelola dana tersebut sehingga makin banyak lagi nasabah yang melakukan simpanan uangnya di bank mereka. Buat kamu yang tertarik untuk berinvestasi pada produk-produk simpanan dari bank digital ini, maka ada potensi untuk kamu mendapatkan return yang cukup besar karena nilai 7-8% per tahun itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk reksadana pasar uang, di mana produk-produk reksadana pasar uang pada saat ini itu hanya menawarkan potensi keuntungan di angka 4%-an per tahun. Jadi dengan 7-8% per tahun, maka kamu sudah memiliki produk investasi yang bisa memberikan return 2 kali lipat dari produk reksadana pasar uang tadi. Buat kamu yang pengen pelajari lagi lebih lanjut mengenai produk reksadana pasar uang, kamu bisa cek di video yang aku udah pernah post di sini ya. Di situ aku udah jelasin lebih detail lagi mengenai produk RDPU. Terima kasih banyak udah nonton video aku kali ini. Semoga apa yang aku jelaskan di video kali ini dapat membantu kamu memahami lagi mengenai produk-produk dari bank digital. Kalau kamu punya pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar. Aku akan coba jawab pertanyaan kamu sehingga kamu lebih paham lagi mengenai apa yang aku jelaskan di video kali ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.